Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat dalam Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Hati yang gembira menyehatkan badan. Tetapi hati yang murung itu bisa mematahkan semangat. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara hati yang gembira, tentu kita bicara hati yang senang. Haleluya. Bicara hati yang gembira, tentu kita bicara tentang hati yang bersuka cita. Hati yang selalu bisa bersyukur. Saudara harus bisa bersyukur di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Saudara harus bisa berkata baik di tengah situasi yang sangat jelek sekalipun. Karena ini adalah prinsip Alkitab. Kita harus memiliki hati yang mampu berglori, mampu bergembira, mampu bersuka cita. Saudara, hasilnya adalah obat yang manjur. Itu adalah bagian yang bisa menyehatkan badan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan contoh dalam Kejadian pasal 37. Di sana ada cerita mengenai Yakub. Yakub tentu memiliki beberapa orang anak, dan salah satu anak yang sangat dikasihinya bernama Yusuf. Dan satu saat Yakub memakaikan Yusuf pakaian yang indah, yang cantik, dan sangat bagus sekali. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi bahwa saudara-saudara Yusuf memberitakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Dan saat itu mereka datang membawa jubah daripada Yusuf kepada Yakub. Yakub memeriksanya, dan akhirnya Yakub sangat sedih karena dia berkata seperti ini, saudara. Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Berita ini sangat mengejutkan. Berita ini membuat Yakub menjadi murung, dan tentunya saudara, hati yang murung mematahkan semangat. Maka ayat 35 di sana dikatakan, saudara-saudara Yusuf sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan Yakub, tetapi Yakub menolak dihiburkan. Bahkan kata-kata Yakub adalah, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah keadaan yang dialami oleh Yakub. Dan tentunya semangatnya jadi patah, semangatnya jadi hilang. Nah, saya ingin membagikan 3 hal. Sekali lagi, 3 hal yang bisa membangkitkan semangat kita. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita harus mendengar berita yang baik. Ya, kita harus mendengar berita yang baik. Dalam Kejadian 45 ayat 26, di sana saya bacakan, mereka menceritakan kepada Yakub tentunya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini berita yang baik. Ini berita yang baik. Dan tentunya ini juga berita yang menyenangkan. Tetapi saudara, sebaik apapun berita kita, sebenar apapun berita kita, selalu dilihat dari 2 sisi. Sisi positif dan respon yang negatif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beritanya sudah benar, tapi tergantung kondisi penerimanya, tergantung waktu pemberitaannya, tergantung bagaimana memahami isi beritanya, tergantung bagaimana pendengarnya merespon berita tersebut. Nah, ini yang terjadi bagi Yakub, bahwa dia tidak langsung percaya dengan berita yang disampaikan oleh saudara-saudara Yusuf,
bahwa Yusuf masih hidup. Nah, kalau kita baca selanjutnya dalam Kejadian 45 ayat yang ke-26 ini dikatakan apa? Hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa lihat mengapa Yakub tidak merespon berita yang baik dan benar ini. Saya memperhatikan 3 hal yang sangat penting di sini, bahwa hati Yakub itu sudah jadi dingin. Yang kedua, Yakub tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa hati yang murung mematahkan semangat. Tetapi saudara, ada hal yang paling berbahaya, yaitu hati yang murung, hati yang dingin, itu menghilangkan kepercayaan. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Ini rekod. Kalau dalam hati kita tidak memiliki lagi kepercayaan, sudah tidak percaya, maka ini sangat berbahaya, saudara. Ya, seseorang yang tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap berita atau terhadap orang lain, semuanya dipandang negatif, ini sangat berbahaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dan saya memperhatikan kenapa, sekali lagi kenapa Yakub tidak merespon kabar ini dengan baik. Hal yang paling saya perhatikan juga adalah durasi waktunya. Bayangkan saudara, saudara-saudara Yusuf memberitakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Dan inilah buktinya, yaitu bajunya. Baju itu mereka ambil dan kemudian kasih darah binatang. Kemudian tiba-tiba mereka datang lagi kepada Yakub, bapak mereka, dan berkata apa? Yusuf masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, durasi waktunya sangat lama. Dan adalah wajar jika Yakub akhirnya tidak mempercayai berita tersebut. Jelas kita tidak dapat menyalahkan Yakub. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk langsung percaya pada berita yang kita sampaikan, sekalipun berita itu benar, bukan hoax. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang langsung percaya pada apa yang kita sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus jadi pembelajaran bagi kita. Pelihara hati kita supaya hati kita jangan dingin. Haleluya. Nah, saudara, hal yang kedua untuk membuat hati kita bersemangat kembali, hal yang kedua adalah belajar untuk terus mendengarkan berita firman Tuhan. Nah, dalam Kejadian 45 ayat 27 ini menarik, saudara, saya baca. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Sekali lagi, segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Nah, saudara, apa reaksi Yakub? Dikatakan apa? Ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Jadi saudara, dari ayat ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa semangat Yakub itu bangkit karena perkataan Yusuf. Nah, dalam Alkitab, saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita. Di dalam terjemahan lama, ya, Roma 10 ayat 17, dalam terjemahan sehari-hari maksud saya, dikatakan seperti ini. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar berita yang baik itu sudah bagus, sudah cukup. Tetapi mari kita belajar untuk naik satu tingkat, yaitu mendengarkan berita tentang Kristus. Mendengarkan berita tentang firman Allah. Nah, perkataan Yesus, sekali lagi, hanya perkataan Yesus yang bisa membangkitkan semangat saudara. Hanya perkataan Yesus yang bisa membuat saudara berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Ada 2 murid yang lagi
berjalan ke Emmaus. Dan waktu di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus. Mereka saat itu belum tahu bahwa itu Yesus. Tetapi akhirnya waktu Yesus meninggalkan mereka, mereka akhirnya sadar. Dan dalam kesaksian mereka berkata, pantas waktu orang itu berkata-kata, hati kita itu bergembira, hati kita itu menyala, hati kita itu bersemangat. Saya ingin sampaikan kepada saudara, perkataan Yesuslah yang bisa membangkitkan semangatmu. Perkataan Yesuslah yang bisa membangkitkan harapanmu. Perkataan Yesuslah yang bisa membangunkan imanmu. Kenapa bisa demikian? Karena nama Yesus itu ajaib. Nama Yesus menjaminkan masa depanmu. Nama Yesus bisa melepaskan belenggu yang mengikat saudara. Nama Yesus akan memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang saat ini saudara butuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan respon kita? Apa kita hanya mau mendengar berita yang baik? Apa kita mau melangkah selanjutnya untuk mendengarkan kabar kesukaan, yaitu berita firman Tuhan? Ada berita-berita yang bisa saat ini mengalahkan nama Yesus. Ya, saya memperhatikan itu. Dan saudara, itu sangat menyedihkan. Karena berita tentang nama Yesus dikalahkan oleh segala macam berita tentang virus corona. Ya. Padahal saudara, Amsal 18 ayat 10 berbunyi seperti ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi saudara, beritakan nama Yesus di atas segala berita yang ada saat ini. Saudara, karena nama Yesus adalah jaminan keselamatanmu, jaminan daripada segala mara bahaya yang kita hadapi. Dia akan lalukan kita. Karena nama Yesus adalah menara yang kokoh, nama Yesus adalah harta kita, nama Yesuslah yang akan membangkitkan segala sesuatu harapan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah hal yang ketiga, hal yang penting, yaitu milikilah tindakan percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, hal yang pertama, belajar mendengarkan berita yang baik. Ya, anjuran pemerintah tentang bagaimana memutuskan mata rantai virus corona. Kita diajak untuk tinggal di rumah, ya. Kita diajak untuk cuci tangan, kita diajak untuk hidup sehat, ya. Kita diajak untuk istirahat yang cukup. Itu berita yang baik. Tetapi saudara, di tengah situasi berita yang seperti itu, tentu banyak di antara kita yang khawatir. Dan kalau kita khawatir, kalau kita hidup dalam kecemasan, kalau kita terintimidasi dengan berita-berita yang ada saat ini, maka kekebalan tubuh kita bisa menurun. Dan kalau kekebalan tubuh kita menurun, itu hal yang sangat berbahaya. Kita mudah untuk menjadi sakit. Oleh karena itu, berita yang kedua yang harus kita dengarkan bukan hanya berita yang baik, tapi berita yang kedua adalah berita tentang firman Tuhan. Dan salah satunya firman Tuhan menjaminkan, kalau hati kita gembira, itu adalah obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, itu menyehatkan badan. Kalau hati kita gembira, itu adalah obat yang menyembuhkan. Haleluya. Dan yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah tindakan yang benar terhadap berita firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan ayatnya di dalam Kejadian 48 ayat 45, maksud saya ayat 28. Saya baca seperti ini. Kata Yusuf, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi dari berita yang baik kita melangkah kepada berita yang mendengarkan firman Allah. Kemudian kita harus memiliki tindakan percaya pada Yesus. Dan Yakub maksud saya, karena kata-kata Yusuf, dia akhirnya percaya dan berkata, cukuplah itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini reaksi Yakub. Jawaban Yakub bahwa cukuplah itu.
aku percaya anakku Yusuf masih hidup. Dan responnya adalah, aku mau pergi. Ya, aku mau pergi melihatnya. Nah saudara, bagaimana respon saudara? Haleluya. Pagi hari ini dan siang hari ini saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana respon saudara? Apakah jawabanmu terhadap kebenaran firman Allah bahwa nama Yesus adalah jaminan untuk kita memperoleh hidup yang kekal? Apa respon saudara? Apa tanggapan saudara saat saudara mendengar seperti ini? Ada kuasa dalam nama Yesus. Apa tanggapan saudara? Dan apa reaksi saudara? Alkitab berkata, oleh bilur Yesus engkau dan saya telah disembuhkan. Nah saudara, kita perlu memiliki reaksi, tindakan, ya. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kesembuhan, ada pengampunan, ada kelayakan, ada perubahan status. Kita dulu adalah hamba, dirubah menjadi sahabat. Kita dulu adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Sekarang kita memiliki segala sesuatu di dalam Yesus. Bahkan Alkitab menjaminkan kita adalah pewaris dari kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah berita dari firman Tuhan. Kita harus meresponnya, memiliki tanggapan yang super cepat. Ya, hanya perkataan Yesus yang mampu membangkitkan semangat saudara. Mungkin saat ini hati saudara sudah dingin. Saudara diliputi oleh kekecewaan. Saudara diliputi oleh segala macam hal yang membuat saudara bingung dengan berita yang ada, sehingga pegangan saudara tidak ada lagi. Ya. Tapi berita saat ini adalah nama Yesus adalah menara yang kokoh. Kesanalah orang benar berlari dan engkau akan selamat. Kalau engkau lari kepada nama Yesus, engkau pasti selamat. Sebab dia adalah kota perlindunganmu. Amin. Dia adalah kota yang kokoh, benteng menara yang kokoh. Saudara yang dikasih Tuhan, maukah saudara mulai saat ini? Ya, saat ini kita mempercayakan segala sesuatunya pada nama Yesus. Percayalah saudara, bahwa nama itu sangat berkuasa. Bukan hanya di bumi, di sorga. Bukan hanya di sorga, di bumi. Segala sesuatunya sudah diberikan pada nama ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya ingin bagikan. Bagaimana caranya membangkitkan semangat yang patah. Bagaimana caranya membangkitkan hati yang murung. Adalah beritanya harus benar. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan, karena hanya perkataan Yesus yang bisa membangkitkan iman dan pengharapanmu. Amin. Dan yang ketiga maksud saya, engkau harus memiliki respon, tindakan terhadap berita itu. Haleluya. Memang saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita lihat ada banyak kondisi sekarang yang sangat menekan orang, ya. Tapi sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tertekan dengan kondisi, apalagi kondisi pandemik virus corona ini, ya. Karena kalau kita tertekan, sekali lagi kekebalan kita turun, dan itu adalah peluang untuk kita jadi sakit. Tapi mari miliki hati yang gembira. Kenapa? Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti ini. Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tetap sama saudara, kuasa dan kasihnya ya dan amin bagi kita. Haleluya. Kenapa kita mau tertekan? Ya, kita miliki hati yang gembira karena janji Tuhan ya dan amin. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Itu membuat kita bergembira. Itu membuat kita senang bahwa Allah kita hidup, Allah kita ada. Alkitab berkata seperti ini saudara. Dia memegang tangan kanan kita, tangan kanannya yang membawa kepada seluruh kemenangan. Haleluya. Dan kalau tangan Yesus pegang tangan kita, ya, kita akan dibawa dalam seluruh kemenangan. Orang percaya, orang yang di dalam Tuhan, Alkitab berkata seperti ini, sekalipun ia jatuh, dia tidak tergeletak. Sebab apa saudara? Ada tangan Tuhan yang menopangnya. Haleluya. Saudara, miliki hati yang gembira, karena itu obat yang menyehatkan, ya, badan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa pada program dan pemberitaan firman Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam, salam, salam. Haleluya.